terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, kini kita akan masuki segmen Getap dan sudah kembali bergabung rekan Prisa Sombodato. Iya, dan kali ini kita akan membahas pemirsa mengenai pendanaan startup Kuartal 3 kuartal 3 begitu ya, yang bergeliat Tech Winter merekah gitu Mereda. ya. Mereda, oke. Sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Pak Edi, dan beliau ini merupakan Ketua Umum dari Amvesindo. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Prisa dan Wiki juga ya. Salam semangat, salam sejahtera selalu. Salam semangat. Semoga sehat selalu untuk kita semua ya. Baik, terima kasih sudah bergabung Pak Edi. Kita ngobrol lagi nih, tapi kali ini kita lewat video conference. Pak Edi, bicara mengenai Tech Winter ini tentu saja sebagaimana kita ketahui adalah kondisi kenaikan biaya modal yang tentu saja memaksa investor untuk memperketat seleksi investasi mereka untuk memaksimalkan pengembalian investasi lah ya, dan juga menurunkan resiko. Dan ini tentu saja kaitan dengan Rusia, Ukraina, dan juga berbagai macam sentimen lainnya lah. Bicara konteksnya mengenai Indonesia, bagaimana Anda melihat trennya belakangan? Ya, Indonesia sudah pasti akan terpengaruh juga oleh semua faktor makro global yang tadi Wiki sudah sampaikan ya, kenaikan suku bunga, perang, tidak hanya Ukraina Rusia, tapi sekarang ada perang yang di Timur Tengah juga kan. Nah, itu semua faktor itu akan mempengaruhi sentimen investor, termasuk sentimen ke sektor startups. Itu yang di global makro. Nah, sekarang kita bicara Indonesia, sentimennya ada tambahan lagi karena ini tahun politik contohnya gitu ya. Ada tekanan lagi, tapi menurut saya tetap masih ada cerita-cerita positifnya gitu. Jadi tidak semuanya muram atau buruk ceritanya, masih ada cerita-cerita positif, dan itu terbukti bahwa studi mengatakan bahwa ada kenaikan investasi di Q3 ini dibandingkan di 2 quarter sebelumnya. Jadi mulai Januari sampai pertengahan tahun itu memang agak lemah. Q3 ini sudah naik. Oh, kuartal ketiga ini sudah kembali mengalami kenaikan begitu ya. Apakah itu artinya Tech Winter akan berakhir atau bagaimana? Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Tech Winter sudah menuju ke Tech Spring ya. Ini tapi mungkin sebuah proses yang kita perlu data lebih daripada hanya 1 quarter untuk mengambil kesimpulan tersebut ya. Mudah-mudahan di quarter 4 ini juga sentimennya tetap positif ya. Boleh sedikit Pak, peningkatannya seperti apa di kuartal ketiga? Ya, kenaikannya signifikan ya, dan itu secara persentase sih naik lebih dari 50% ya. Jadi tapi memang tidak hanya dari sisi deal value tapi deal volume, jadi nilai transaksi maupun jumlah transaksi, dan ini memang dipicu oleh beberapa sektor. Kalau saya mulai sedikit lebih detail sektornya, ya contohnya fintech, software as a service, agri itu meningkatkan, ada jumlah peningkatan yang signifikan. Kemudian energy tech atau kita sebut sebagai renewable energy atau EV ya, electric vehicle dan sebagainya, dan komponennya karena ini kan ada baterai dan segala macam, itu juga ada peningkatan yang signifikan. Oke, artinya transaksi dilakukan di sektor-sektor tadi begitu ya. Lalu bagaimana dengan konflik Hamas Israel? Apakah kemudian ini mempengaruhi tren pendanaan global, dan bagaimana dengan Indonesia sendiri, Pak Edi? Ya, itu pertanyaan bagus ya, Wiki ya. Tapi saya ngeliatnya gini, ada dua sumber atau dana investasi yang masuk ke Indonesia. Satu yang dari asing, baik itu dari Silicon Valley, dari Eropa, dari Jepang, Korea, Singapura dan sebagainya. Itu pasti akan terdampak oleh sentimen makro di luar negeri, suku bunga, perang dan sebagainya. Tapi kita juga jangan lupa bahwa ada investor lokal nih. Ya kita ini yang investor lokal ini kan nggak kemana-mana gitu kan. Dari tahun-tahun lalu ya mungkin kita agak sedikit menahan investasi pada saat terjadi pandemi gitu. Tapi beberapa tahun terakhir ini ya kita tetap invest kok. Venture capital lokal, we are here, we're not going anywhere. Kita tetap akan invest ya, karena memang ini mainan kita, ini market kita gitu. Baik, lantas bagaimana dengan pendanaan di masing-masing tahap, misalnya pre-seed sampai dengan lanjutannya, Pak? Ya, jadi statistik mengatakan bahwa memang
mungkin tahapan yang diminati sekarang adalah lebih ke early stage ya, dalam hal ini seed maupun Series A. Kenapa? Karena mungkin tiket size-nya lebih rendah, jadi menjadikan lebih ini ya, lebih less risky ya. Yang kedua, kenapa growth stage atau late stage jarang, itu karena ya memang banyak berkurang juga startup yang melakukan fundraising di tahap itu. Startup di tahap yang growth atau late stage, ya mereka kan tiket size-nya besar-besar kan. Kalau fundraise itu bisa 50-100 juta US dollar, ya mereka juga menahan karena sentimen yang nggak begitu bagus, mereka takut terjadi down round atau valuasi turun, sehingga mereka udah kalau nggak perlu banget, saya menunda aja deh fundraising saya. Karena size-nya besar dan sebagainya. Dan apalagi yang di pre-IPO udah pasti mungkin mereka berpikir 2 kali kalau melakukan fundraising. Oke, Pak Edi, menarik. Tadi Anda sampaikan secara proyeksi ke depan, at least di sisa tahun 2023 akan spring tech gitu ya, ataupun mungkin tahun 2024. Tapi kemudian sebelum mulai tadi Anda menyampaikan konteksnya untuk Indonesia akan cukup menarik, akan cukup tricky begitu. Nah, ini berkaitan dengan tahun politik. Mungkin nanti kita akan bahas usaha jeda berikut ini ya Pak Edi ya. Dan pemirsa tetap bersama kami, usaha jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan kami masih berbincang bersama Bapak Edi Danusaputro, Ketua Umum Amfesindo atau Asosiasi Modal Venture dan Startup Indonesia. Tadi kita membahas ada optimisme lah ya, pasca kemudian sentimen winter tech ini berlalu. Anda tadi menyampaikan ada spring tech lah untuk ekosistem pendanaan, apakah itu dari modal venture sendiri ataupun mungkin untuk startup begitu ya. Nah, case-nya untuk Indonesia di sisa tahun 2023 seperti apa, dan juga di tahun politik Anda tadi menyampaikan cukup tricky. Mungkin Anda bisa jelaskan lebih lanjut, Pak Edi. Ya, mungkin buat investor asing itu kan akan melihat Indonesia tahun politik gitu ya. Tapi kalau investor lokal ya kita kan tahu kan tahun politik comes and goes, ya akhirnya mudah-mudahan lancar dan business as usual gitu ya. Karena kita orang Indonesia, kita investor lokal, kita tahu segala naik turunnya ekosistem kita gitu. Kalau investor asing mungkin dia memang hati-hati aja, lebih ekstra hati-hati aja. Tapi yang kedua menurut saya seharusnya adalah ada beberapa sektor yang memang terbukti nggak terlalu terpengaruh oleh gonjang-ganjing politik atau bahkan pandemi dan sebagainya. Karena akan terus dibutuhkan. Contohnya fintech ya mau di situasi ekonomi atau politik seperti apa, orang kan tetap butuh layanan untuk memfasilitasi dunia keuangan gitu, kebutuhan keuangan mereka gitu ya, baik itu payments, lending dan sebagainya. Agritech yang berhubungan dengan ketahanan pangan kita. Mau itu ada gonjang-ganjing makro maupun mikro bagaimanapun juga ya kita kan tetap butuh makan. Dan kita butuh produksi dari pertanian dan sebagainya. Jadi menurut saya bahkan di saat pandemi ada beberapa sektor yang naik, ya contohnya health tech naik selama pandemi karena memang kenaikannya naik gitu. Tapi sampai sekarang pun orang masih tetap butuh health tech gitu. Jadi memang meskipun turun ya traction-nya dibandingkan pada saat pandemi, tapi kan nggak akan kemana-mana kebutuhan orang tentang kesehatan dan layanan kesehatan. Jadi memang terbukti ada beberapa sektor yang mungkin kita bilang recession proof atau lebih sedikit immune dibanding sektor-sektor yang lain. Lebih punya resiliensi gitu ya, apapun kondisinya begitu. Ya. Oke, bisa dikatakan tidak Pak, kalau Amfesindo itu lebih banyak menyasar memang yang early stage, dan bukankah itu malah lebih beresiko dibandingkan dengan yang mungkin sudah yang lanjutan? Atau seperti apa pandangan dari Amfesindo? Itu betul. Kita nggak bisa pungkiri bahwa mayoritas anggota asosiasi Amfesindo yaitu adalah modal ventura lokal, mainnya memang lebih banyak di early stage, di C, Series A, mungkin Series B lah gitu juga bisa sekali-sekali gitu. Kenapa? Karena memang dana kelolaan kita relatif kecil dibandingkan investor-investor asing yang datang dari Jepang, Korea, Cina, Singapura, Silicon Valley dan sebagainya. Mereka kan tiket size-nya besar, uang dana kelolaan mereka besar. Mereka mungkin tiket size mereka 15 juta, 20 juta per investment. Buat kita itu nggak bisa. Mungkin investor lokal mayoritas tiket size-nya di bawah 5 juta US dollar. Jadi memang udah terkotak-kotak. Memang ini mungkin seperti ini pasarnya, di mana yang main di early stage adalah local investors, yang main di growth stage, Series B, Series C,
Series D, IPO dan segala macam mungkin adalah investor asing. Jadi kita semua memainkan peran yang sudah bagus lah, ada saling sinerginya juga. Gitu. Baik, oke. Tahun 2024 ekonomi ASEAN ini diperkirakan akan tumbuh 4,5% lebih tinggi dibandingkan dengan ekonomi global. Lalu tren pendanaan di kawasan ASEAN seperti apa dan bagaimana sebetulnya posisi Indonesia sendiri sebagai salah satu destinasi pendanaan di kawasan ASEAN, Pak Edi? Ya, ASEAN secara regional, sebagai sebuah region, menurut saya akan diminati. Kenapa? Karena ya makroekonomi datanya termasuk demografi kan bagus ya, jumlah penduduk, spending power, dan kemudian middle class-nya besar, naik dan seterusnya. Di antara semua negara ASEAN mungkin top 3-nya nggak akan jauh-jauh dari Indonesia, Vietnam, dan mungkin Philippines, begitu ya. Ini memang secara data, secara historis ini yang terus diminati ya karena tadi itu jumlah penduduknya besar, spendingnya besar, dan juga problemnya besar. Yang menarik itu kan the bigger the problem, the bigger the opportunity. Kenapa banyak bermunculan agritech? Ya karena memang problemnya banyak di sektor itu di Indonesia. Oke, baik. Tapi tidak heran juga ya berarti ketika itu sudah agak gede, makanya yang masuk pasti lebih ke asing karena juga nilai investasinya lebih besar begitu ya Pak ya? Betul. Dan itu memang menurut saya tuh win-win ya. Biarlah kita dulu yang mengabsorb, kita lokal ini yang absorb dulu resiko di awal. Jadinya memang di awal ini yang bermain di awal nggak bisa invest ke 1-2. Mungkin harus punya portfolio yang mungkin kisarannya di kisaran 10 atau lebih dari 10 gitu. Kita investnya juga mungkin tidak hanya ke satu agritech, mungkin beberapa agritech. Karena kita juga sadar bahwa mungkin tidak semuanya akan punya traction atau return yang seperti kita inginkan. Baik Pak Edi, next time kita bahas lebih jauh lagi, ini semakin menarik tapi waktu kita yang terbatas ya. Pak, sukses selalu untuk Amfesindo dan sampai berjumpa kembali Pak. Terima kasih Lisa, terima kasih Wiki. Baik, dan pemirsa kita akan update terlebih dahulu pergerakan IHSG dari awal pembukaan sesi 1 hingga saat ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih bergerak di teritori negatif, turun 0,42% di 6.896. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga masih cenderung bergerak di teritori negatif. Top gainers pemirsa sejauh ini ada Relf, kemudian ada SWAT, Coal, SMMT, JMAS, Bima, Unique, PCAR dan juga Kiel. Sementara itu top losers ada Icon, 1, ATM, Fire, Meta, GTRA, ESA dan juga MAPI. Atau selengkapnya bisa Anda saksikan di layar RTI. Pemirsa, dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Ya, dan saya Prisa Somodatu. Sampai jumpa.